Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallahu wa yakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-26 dari Rabiul Awal ini 1456. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya di majelis kita mempelajari tentang nama-nama Allah yang maha indah, mempelajari nama-nama Allah dari Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepada kita, buah yang sangat banyak, di antaranya buah keimanan. Karena mengenal Allah adalah pokok daripada keimanan, aslul iman. Dan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan mengenal Allah tidak ada jalan lain kecuali harus dengan dalil. Maka dalil yang menuntun kita untuk mengenal Allah taala adalah dengan mempelajari nama dan sifat Allah taala. Mempelajari asma wa sifat. Sehingga ini menjadi salah satu akidah yang wajib untuk kita ketahui, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat yang Allah taala miliki, selain kita mengesahkan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Ya, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat ini sangat luas pembahasannya. Ya, misalkan Allah taala al-ahad, Allah yang maha esa, maka kita harus mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Seperti yang baru-baru terjadi, ada orang yang berdakwah di gereja menyamakan antara Injil dengan Taurat. Dia tidak mengesahkan Allah di dalam asma dan sifat yang Allah taala miliki. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan memiliki anak, bahwa Allah memiliki anak? Ya, mereka berkolaborasi, mencocok-cocokkan. Oh, dicocokkan, oh ini cocok nih sama surat Maryam ini ayat 31 dan sekian ya. Maka ini tentu tidak mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat Allah taala. Mereka mengakui bahwa Isa adalah putra Allah, ya. Adapun akidah kita mengatakan bahwa Isa adalah nabiullah, ya. Dan Allah taala al-ahad, sama sekali tidak ada nafyul masil wan niddi wal kufi. Kita harus menafikan segala tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kesempurnaan Allah adalah tidak memiliki anak. Kenapa kita harus berlembut-lembut dalam bab akidah, ya, dalam keyakinan kepada mereka orang-orang kufar, ya, lakum dinukum waliyadin, mereka orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak perlu kita harus cocokologi untuk menarik simpati, ya, dari mereka, entah apa niatnya. Ya, yang jelas kita harus mengesahkan Allah, ya, di dalam zatnya, di dalam asma wa sifatnya, di dalam rububiyahnya dan di dalam uluhiyahnya, bahkan di dalam perbuatan-perbuatannya. Allah taala Maha Esa. Di antara kemahaesaan Allah taala
yang akan kita kaji pada malam ini adalah Allah Ta'ala Maha membuka segala kesulitan-kesulitan, atau Allah Ta'ala Maha membuka rahmat yang Allah Ta'ala bukakan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang dibukakan Allah berupa rahmat kepada orang yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Ya, maka Allah Al-Fattah adalah yang membuka pintu-pintu kesulitan. Imam Al-Khattabi berkata, Al-Fattah, zat yang maha membuka, warada bi'iddatin ma'ani. Maka Al-Fattah memiliki beberapa makna, di antaranya 3 makna yang beliau sebutkan. Alladzi yaftahu abwabar rizqi wa rahmati li ibadihi. Dialah Allah yang membukakan pintu rizki dan rahmat kepada hamba-hambanya. Wa ma in ghalaqa alaihim min umur, dan dia yang membuka segala sesuatu yang tertutup dari segala permasalahan. Ini makna Al-Fattah yang pertama. Betapa banyak sesuatu yang masih tertutup, yang belum sampai kepada kita, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan, ini karena Allah belum membukanya untuk kita. Di sini kita bisa bertawasul dengan Al-Fattah. Kita mengatakan, ya Fattah iftahli abwaba rahmatik, ya, ya Fattah iftahli abwaba rizqik, misalkan, ya, maka kita bisa berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Agung ini untuk membukakan kebaikan-kebaikan apa yang tertutup di depan kita. Namun ada usaha-usaha yang sebanding. Ketika Allah mengabulkan doa kita, Allah mempersyaratkan sesuatu. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, maka syaratnya adalah ujibu da'watad da'i, ujibu da'watad da'i idza da'an. Syaratnya adalah falyastajibuli. Hendaklah kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita menghindari dosa dan berusaha di atas jalan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Apa yang tertutup di depan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli, kita berada di atas ketaatan, ketakwaan, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Yang tertutup itu akan terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusannya, min amrihi, dari urusan-urusannya, yusra, kemudahan-kemudahan. Ya, maka Allah berjanji akan membuka, akan tapi kita dituntut untuk bertakwa kepadanya. Ya, kemudian yang kedua, kita dituntut pasrah dalam masalah-masalah yang menimpa kita, karena kita tidak bisa memecahkan dan membuka kesulitan masalah yang kita hadapi dengan kemampuan kita. Misalkan seorang yang memiliki masalah rumah tangga, belum tentu jabatannya yang tinggi, ilmunya yang tinggi, hartanya yang banyak, belum tentu itu semua bisa menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Hanya Allah yang mampu membukakan jalan keluar untuk segala masalah yang kita miliki. Ya. Kalau mereka orang-orang bertawasul dengan tawasul yang keliru, tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu, maka kita bertawasul dengan Al-Fattah langsung. Ya Fattah, Engkau yang membuka sesuatu yang terkunci, ya, sesuatu yang tertutup, maka bukakanlah masalah ini dariku. Itu boleh, tawasul yang boleh, Pak. Ya. Kalau mereka bertawasul dengan jah Nabi SAW dan itu dilarang, maka kita langsung bertawasul dengan Al-Fattah, yang kita disuruh berdoa dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Maka Anda berdoa dengan nama tersebut, kemudian Anda lakukan ikhtiar bertakwa kepada Allah, kemudian berserah diri. Ujian yang paling berat dari seorang manusia adalah ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Ibrahim diuji dengan ujian yang paling berat.
ujian dalam kehidupan beliau, disuruh menyembelih putra beliau sendiri. Ini ujian yang sangat berat. Ya, inna fi dzalika la bala'un mubin. Ya, bahwa sesungguhnya ujian Ibrahim itu terdapat bala. Bala itu ujian. Bala'ul mubin, ujian yang nyata. Maka ujian yang nyata, ujian yang dialami oleh Ibrahim. Ya. Maka Ibrahim tidak menemukan solusi lain kecuali harus melaksanakan titah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim pasrah terhadap perintah ini. Falamma aslama wa talla lil jabin. Maka mereka berdua aslama, memasrahkan diri mereka. Maka Ibrahim talla lil jabin, menelungkupkan Nabi Ismail alaihissalam agar tidak melihat wajah anak tercintanya ketika harus menyembelih putranya sendiri, dan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka saat mereka pasrah, Allah Subhanahu wa taala membenarkan Nabi Ibrahim, memanggil Ibrahim, ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya, kamu telah membenarkan wahyu itu. Maka disinilah solusi akan Allah taala bukakan ketika kita pasrah dalam ujian-ujian. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar takwa, maka kita akan dibukakan kemudahan-kemudahan. Ya. Baik. Kemudian di antara amalan agar sesuatu yang tertutup itu mudah terbuka bagi kita, misalkan masalah kita masalah ekonomi, masalah rizki, masalah rumah tangga misalkan, ya, maka lakukanlah ibadah-ibadah yang sifatnya sir. Ibadah-ibadah yang sir ini selain bisa membuat seseorang itu meninggal dalam husnul khatimah, maka ibadah-ibadah yang dilakukan secara sir, sembunyi-sembunyi, berkhalwat dengan Allah Ta'ala, akan memudahkan seseorang didatangkan nikmat kepadanya. Ya. Contoh, Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan keajaiban di dalam tempat tersembunyinya Maryam. Maryam punya tempat tersembunyi, namanya mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke mihrab, tempat tersembunyinya Maryam untuk beribadah kepada Allah, jauh dari khalayak ramai, memutuskan hubungan dengan orang-orang di luar sana, Maryam fokus beribadah kepada Allah. Maka Maryam didatangkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan-makanan di kamar mihrab Maryam. Ya. Qala anna laki hadza? Ini dari mana rezeki? Aku belum mengantarkannya. Nabi Zakaria yang mengkafil Maryam, mengurusi kebutuhan-kebutuhan Maryam, mendidik Maryam. Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu mendapatkan ini semua? Buah-buah yang ajaib. Musim dingin, buah yang datang musim panas. Musim panas, buah yang datang musim dingin. Maka sungguh ajaib. Maryam berkata, "Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ini oleh ulama disebutkan bahwa ibadah yang tersembunyi akan mempercepat nikmat-nikmat yang kita tunggu. Dari situlah Zakaria tersadar. Hunalika, Allah sebutkan hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka Zakaria kemudian sadar, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melihat keajaiban dan keanehan yang dialami oleh Maryam. Nabi Zakaria berdoa. Sebagaimana kita kalau melihat hujan yang sangat lebat, ini sangat ajaib, Pak. Hujan disertai dengan guntur, ya, disertai dengan petir. Ini hujan lebat, waktu mustajab dikabulkannya doa, karena peristiwa itu peristiwa yang ajaib. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan lebat tersebut. Maka kita berdoa di sana. Maka Zakaria melihat keajaiban Maryam, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Sami' artinya Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Ya. Kemudian saat Zakaria sedang beribadat menyendiri juga, sedang salat, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat Zakaria sedang beribadah, berkhalwat kepada Allah, sedang salat, malaikat datang memberikan kabar, yubasyiruka bi Yahya. Ya,
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu akan datangnya seorang yang engkau tunggu-tunggu, yaitu nikmat yang engkau tunggu-tunggu, yaitu seorang anak yang akan diberi nama Yahya. Ya. Maka ini ibadah tersembunyi. Nabi Ibrahim juga demikian. Di Al-Qur'an disebutkan ketika Nabi Ibrahim menjauhi manusia dan menjauhi berhala-berhala tersebut, beribadah berkholwat kepada Allah taala, maka kami kabarkan kepadanya tentang lahirnya Ishak, wa min wara'i Ishak Yakub, dan di belakang Ishak nanti akan lahir pula seorang putra yang namanya Yakub alaihi wasallam. Ya, maka ini ibadah tersembunyi. Jika Anda mampu ya beribadah tanpa diketahui orang lain, lakukanlah. Ini akan mempermudah, karena ibadah yang tersembunyi tidak rentan oleh riya. Ibadah yang tersembunyi ini kita berusaha untuk seikhlas-ikhlasnya. Ya, apabila kita melakukannya dengan ikhlas, maka ini akan menjadi kekuatan sendiri, akan menjadi kedekatan antara kita dengan Allah Ta'ala, sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, dan masalah-masalah yang menutupi kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini makna al-fatah yang pertama, alladzi yaftahu abwabar rizqi warahmah li ibadihi. Di antara makna membuka pula, Allah membuka keberkahan dari langit dan bumi. Dalam surat Al-An'am disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan berkah dari langit. Berkah dari langit ini contohnya hujan. Hujan itu Allah Ta'ala sebutkan, inna anzalna ma'an mubarakah, air yang berkah, dengannya tumbuh tumbuh-tumbuhan yang menjadi rizki untuk kita semua. Ya, ketika tanah itu terkena air hujan, maka keberkahan pun dibuka dari tanah, dikeluarkan dari tanah. Ya, satu butir padi bisa tumbuh menjadi 7 bulir, setiap satu bulir, setiap satu sumbula, satu tangkai menghasilkan 100 biji. Ya, maka satu biji bisa berkembang menjadi 700, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai ada mi'ah habbah, ada 100 biji. Ini keberkahan bumi, Pak. Ya. Itu diperoleh jika orang-orangnya beriman dan bertakwa. Ya. Allah akan bukakan keberkahan tersebut. Kalau penduduk negeri beriman hatinya, betul-betul imannya benar. Kalau orang imannya nggak benar, pemahaman tentang Allah juga salah, kemudian ibadah-ibadahnya salah, bertawasul kepada kuburan, ini ibadah-ibadah yang salah. Maka apa yang dibukakan untuk dia dan dia merasa gembira dengan ibadah-ibadah yang salah tersebut, ini namanya istidraj. Ini disebut dengan istidraj. Disebutkan dalam surat Al-An'am juga ayat ke-44. Di antara makna al-fatah adalah yang membukakan pintu-pintu ujian juga untuk hamba-hambanya. Istidraj itu ujian, kekayaan yang melimpah, yang bergelimang dan terus-menerus di dalam kemaksiatan dan dosa, maka ini disebut ujian. Yang bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya istidraj. Ya, Allah menguji dia. Allah Ta'ala katakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka meninggalkan mengingat kami, mereka lalai dari ibadah kepada kami, maka kami bukakan abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala kemudahan-kemudahan berupa harta kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka gembira terhadap apa yang mereka peroleh. Oh, ini akibat tawasul kemarin, Rabbana ya Kudus, uang halus-halus ini ya, lancar ya kan, usaha makin lancar, gembira dia ya. Kemudian harta makin melimpah bergelimpangan ya. Akhadnahum baghtah, jika dia tidak bertobat kembali kepada Allah, Allah akan ambil dia sekonyong-konyong, secara tiba-tiba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idahum mublisun, maka dia menjadi orang yang mublis. Mublis itu putus asa, sebagaimana iblis disebut iblis karena dia berputus asa dari rahmat Allah, dia telah dikutuk. Yang tadinya tampan menjadi jelek rupa. Iblis tadinya tampan, Pak. Ya. Dan hatinya yang tadinya mengenal Allah, ada keimanan dan tauhid, karena kiber yang dia miliki, hatinya diubah
kata Imam Ibnu Qayyim, hati iblis lebih buruk dari rupa iblis. Hati iblis lebih buruk dari rupanya. Karena tadinya dia beriman. Siapa yang tidak mengenal kisah iblis? Dalam tafsir Baghawi, dia memimpin malaikat untuk beribadah kepada Allah dan memimpin malaikat perang, memerangi bangsa jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi ketika Adam dicipta, dia tidak menerima ya dan meninggikan diri dan menolak perintah Allah. Batarul haq, menolak perintah Allah. Perintah Allah wahyu, itu kebenaran, batarul haq. Sekaligus gomtun nas, sekaligus merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Maka itu definisi sombong, menolak dalil dan merendahkan manusia. Dua-duanya dilakoni oleh moyang iblis, moyangnya orang-orang yang sombong. Makanya neraka itu punya unuk, unuk itu leher, akan keluar leher dari neraka. Lahu ainan, dia punya dua mata. Walahu udunan, dia punya dua telinga. Dia punya mulut juga, punya lisan. Kemudian dia berkata, wukil tulis salasah, aku diwakilkan untuk 3 golongan. Ya, siapa? Jabbarin, orang yang sewenang-wenang. Mutakabbirin, ya jabbarin mutakabbirin, ya orang yang jabbar dan mutakabbir itu orang yang sombong, orang sombong dan sewenang-wenang. Kemudian orang yang menyembah selain Allah. Kemudian orang yang musawwir, musawwir itu orang yang melukis makhluk-makhluk yang memiliki zatul arwah. Ya, ini 3 golongan. Khusus neraka diwakilkan untuk melumat mereka. Orang-orang sombong, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dan orang-orang musawwir yang berusaha menyamai, ya, menyamai Allah dalam mencipta. Ya, Allah Khalik Maha Esa dalam mencipta. Baik. Jadi Allah Ta'ala maha membuka ujian-ujian juga. Ya Allah bukakan ujian untuk mereka, karena inilah pentingnya ilmu, Pak. Sehingga subhat itu tidak masuk ke hati seseorang dengan ilmu tersebut. Yang bisa menghilangkan subhat adalah ilmu. Ya, adapun syahwat, ya, syahwat pun akan hilang dengan ilmu juga. Terkadang subhat tidak punya, tapi dia syahwatnya terhadap dunia masih menggebu-gebu. Ya, syahwat itu akan hilang dengan ilmu, ilmu tentang mengenal Allah. Semakin seorang mengenal Allah, dia semakin takut dengan pengenalan yang sebenarnya. Ya, semakin takut. Wa amma man khafa maqama rabbih. Semakin kita mengetahui maqam Allah, kedudukan Allah Ta'ala, maka kita akan bisa menahan diri. Wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini buah daripada mengenal Allah. Nabi SAW mengatakan, ana atqakum billah wa ana akhsyakum. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku orang yang paling takut kepadanya. Nabi SAW orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Kemudian di antara makna fattah, Allah membukakan ilmu. Allah Ta'ala membukakan ilmu. Ya. Doa-doa para ulama kepada murid-muridnya biasanya berbunyi fattahallahu alaik. Semoga Allah membukakan ilmu ke dadamu. Ya, karena ilmu itu di dada. Ilmu nur, cahaya. Ya. Banyak kitab-kitab ulama yang dikarang oleh para ulama dan diberi nama dengan judul Fathu, Fathul Bari, Fathul Qadir, apa lagi? Fathul Majid. Ya, apa lagi yang antum tahu? Fathul Mu'in, ya. Semuanya asmaul husna itu, Pak. Al-Mu'in, Al-Majid, Al-Bari, ya kan? Fathul Alam, kitabnya Syekh As-Sa'di, ya. Fathul Alam, Alam nama Allah, Alamul Ghuyub, yang maha mengetahui ilmu yang gaib. Ya. Karena Allah lah yang membuka ilmu untuk dada kita. Ya. Oleh karenanya kita berdoa untuk meminta kefahaman ilmu, kemudian faham itu meningkat menjadi yakin. Ilmu itu awalnya kita peroleh dari mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar doang sambil main HP nggak akan paham, maka harus mendengarkan. Ya, ini yang disebut mendengar. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Mendengar sekaligus direnungi, dinalar. Akal kita menalar, kita akan dapat paham. Maka tingkatan kedua kita akan faham. Ya, tidak hanya berhenti di faham. Ilmu itu tidak hanya berhenti di faham. Kita faham kalau sholat tahajud itu sholat paling baik setelah sholat fardu. Siapa yang nggak paham? Ya. Kemudian menjadi keyakinan.
Kalau kita yakin tahajud itu sholat terbaik setelah sholat fardu, kita akan mengamalkan sholat tahajud tersebut. Dan tadi tahajud itu khalwat yang paling utama. Dan itu pekerjaan para salafus soleh. Ya, salafus soleh ada yang menipu istrinya 40 tahun, bukan menipu dan nikah lagi, nggak ngomong ya. Ini ikhwan zaman sekarang. Surat nikahnya disembunyiin ya, giliran istrinya nyuci tasnya, ini tas kok primpen banget ya. Ada jahitan yang mencurigakan. Maka ketahuan dia sudah nikah lagi. Ulama dahulu diberi bekal rantang makanan oleh istrinya. Maka isi rantangnya dikasih ke pengemis. Pulang rantang ini dalam keadaan kosong, kembali ke istrinya kosong. Oh, suamiku telah memakan bekal yang aku sediakan untuknya. Padahal dia puasa 40 tahun. Ya, dalam kitab Aina Nahnu min akhlaqis salaf. Ya, 40 tahun. Aisyah pernah bercerita, suatu malam aku mencari Rasulullah dari sampingku. Beliau meraba ke kanan, meraba ke kiri. Nabi nggak ada. Ini Nabi kemana ya? Rasulullah SAW kemana? Maka kemudian beliau meraba lagi. Beliau sedang menghadap ke arah kiblat dan kakinya sedang ditegakkan untuk sujud. Nabi sedang sholat. Ya, maka itulah khalwat namanya, Pak. Menipu istri dan anak biar tidur dulu, antum bangun saat istri dan anak antum tidur. Bahkan istri anak pun kalau bisa nggak perlu tahu antum tahajud. Nanti setelah selesai bangunin boleh, ya. Antum gantian tidur, ya. Nah, boleh tidur di sisa 1/6 yang terakhir boleh. Tidurnya Nabi Daud. Nabi Daud setengah pertama ya. Nah, setengah pertama, sepertiga pertama beliau tidur, sepertiga kedua beliau bangun untuk bermunajat, 1/6 terakhirnya beliau istirahat kembali, ya. Nah, ini cara tahajud. Atau Anda bangun setengah malam atau sepertiga malam terakhir, boleh. Yang jelas kalau suami soleh, dia akan mengajak istrinya ke surga. Dibangun istrinya nggak bangun, dipercikin air. Begitu kan dalam hadis kan? Ya, qama minal lail, summa shalla, fa shalla. Kemudian dia sholat. Apabila telah selesai, nadohat aiqadha zaujatahu fa in abat, apabila istrinya menolak, nadoha ala wajhiha alma, maka dicepretin, dipercikin air di wajah istrinya. Cuman ini jarang dipraktekkan sekarang, ya. Kalau dipraktekin mungkin bisa bisa perang. Enggak lah ya. Enggak mas, saya capek ya kan, dari tadi saya ngurus si kecil gitu. Ya enggak masalah kalau seperti itu, ya. Tapi berusahalah untuk menjadi orang yang suami yang dirahmati dan istri yang dirahmati. Kalau contohnya ya begitu, sholat tahajud gantian atau istrinya duluan, kemudian dia membangunkan suaminya, boleh, ya. Rahimallahu rajulan, rahimallahu imra'atan, bagi yang bangun malam mendapatkan rahmat khusus, kasih sayang khusus dari Allah Ta'ala, ya. Jadi al-fatah artinya membuka ilmu, ya, sehingga kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu itu hubungannya dengan perkara akhirat, Pak. Terhadap perkara-perkara akhirat, bimbingan, ya, yang akan membimbing kita, petunjuk kita adalah ilmu. Kitabullah, ya, kita pelajari tafsir Al-Quran, ya. Kemudian sunnah, ya, kemudian kita baca asar para sahabat dalam mengamalkan agama, ya. Maka inilah ilmu. Qala Allah, qala Rasul, itulah ilmu, ya. Maka ilmu itu akan membimbing kita, ya. Qala Allah, qala Rasul. Ilmu adalah petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi huda. Maka Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk. Kalau kita memiliki petunjuk, Allah bukakan petunjuk ilmu, maka jalan kita akan lurus. Orang yang bertaubat dan dia tidak pergi ke majelis ilmu, taubatnya taubat sambal. Pedasnya hilang, balik lagi makan sambal, ya. Artinya taubatnya taubat palsu. Taubat itu harus diiringi dengan menuntut ilmu. Coba waktu kita dulu hijrah, kita bertobat dari hijrah itu ada yang parsial, ada yang totalitas, Pak. Parsial itu kita hijrah dari perbuatan ini, masih ngelakoni yang ini parsial. Maka taubat yang tinggi kedudukannya adalah hijrah dari seluruh totalitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. Terkadang biasanya orang hijrah dari riba, kemudian dia totalitas memperbaiki seluruh hidupnya, itu bagus. Dia hijrah dari satu dosa riba, kemudian dia memperbaiki seluruhnya. Tadinya riba, tadinya main wanita, ditinggalin semua itu. Tadinya begini. Bagus kalau begitu tobat yang utama. Ya, bisa tobat dari
totalitas kesalahan-kesalahan dan berusaha untuk istiqomah di atasnya. Ya, baik. Maka menuntut ilmu itu yang bisa membuat seorang istiqomah. Orang yang bertobat kemudian tidak menuntut ilmu akan kembali lagi dia. Tadinya tobat, wow, dan nongol di pengajian-pengajian, jadi pembicara. Tiba-tiba joget lagi. Tiba-tiba joget lagi. Oh, kok joget lagi nih? Nah, betul, harusnya duduk nuntut ilmu, bukan dikasih panggung ya. Biar dakwah makin ramai, makin meriah katanya, makin semarak. Tunggu dulu ya. Maka orang yang baru hijrah itu ngaji, bukan kasih ngomong untuk nyeritain pengalaman-pengalaman hijrah. Semua orang punya pengalaman hijrah, Pak. Gak usah cerita orang, kita juga punya pengalaman hijrah kita dulu dari bagaimana menjadi seperti apa menjadi seperti sekarang ya. Baik ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW bersabda, man yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hanya orang-orang yang tafakuh dalam agama, yaitu dengan menuntut ilmu, dialah orang yang dikehendaki kebaikan. Ya, makanya orang yang bertobat kalau nggak menuntut ilmu berbahaya. Tobatnya cuma sepekan 2 pekan, balik lagi. Ya, atau sebulan 2 bulan. Lihat kisah pembunuh 100 orang. Apa yang dia kerjakan? Membunuh 99 orang. Mufti yang ke-100 dibunuh. Karena ahli ibadah itu nggak mengenal Allah. Dia kira Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah itu goni, Pak. Maha kaya. Ini harus kita catat baik-baik. Allah maha kaya. Allah bahkan nggak butuh manusia, nggak butuh. Ya. Apabila Allah berkehendak, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan kita semua. Dengan musibah apa misalkan, hilang, kemudian Allah datangkan generasi yang baru. Mudah bagi Allah. Dan Allah juga nggak butuh ibadah kita. Ya. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur mengerjakan ketaatan-ketaatan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia telah bersyukur untuk dirinya. Allah itu nggak butuh kita. Ya. Seandainya hati kita semua makhluk berada di qalbin wahidin, ya, dalam hati satu orang yang paling bertakwa, yaitu hatinya Rasulullah SAW, itu tidak akan menambah dan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap Al-Ghani Maha Mulia. Sehingga, Pak, di situ juga disebutkan muqabalahnya. Seandainya hati kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin kalian dan manusia kalian berada di satu qalbin fajir, ya, hati yang fajir, yaitu hatinya iblis, maka itu pun tidak akan menambah dan mengurangi kemuliaan Allah Ta'ala. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita beribadah untuk diri sendiri, ya, untuk kemudahan kita di akhirat kelak. Ya. Maka seberat apapun dosa yang kita miliki, Pak, karena Allah Maha Kaya, syaratnya orang itu bertobat, pasti tobatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka pembunuh 100 nyawa tersebut dinasihati, diberi wejangan oleh seorang ulama, kemudian diarahkan untuk pergi dari kampung yang buruk menuju kampung yang baik, dan kamu menuntut ilmu di sana. Di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal, malaikat rahmat dan malaikat azab berseteru. Allah kirimkan malaikat ketiga sebagai hakim. Maka Allah geser jasadnya menuju bumi yang dituju, tempat yang baik, tempat menuntut ilmu di sana. Ya, maka ini pentingnya kita harus rajin menuntut ilmu, dan dosa itu menghalangi orang dari majelis ilmu. Apakah ada orang yang suka main ke klub-klub malam, duduk di pengajian kayak ini? Nggak ada, ya, nggak ada. Itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Di antara dampak dosa adalah hirmanul ilmi, diharamkan dia dari memperoleh ilmu, kecuali dia stop dan bertobat, baru dia akan memulai perjalanan menuju Allah. Dimulai dari apa? Yaqdha, sadar. Orang kalau sudah sadar, sudah berpikir, ya, sudah muhasabah, maka dia akan mencapai derajat taubat. Ya, taubat itu stop, kemudian mengganti, ya, baru kalau bertobat baru. Maka orang-orang pelaku dosa yang suka di kafe, ke klub malam, apakah duduk di majelis ilmu? Nggak akan, karena dia suka bergabung di majelis setan. Tidak mungkin dia akan betah di majelisnya para malaikat. Lalu majelis ilmu kan majelis malaikat. Allah memiliki malaikat di jalan-jalan itu yang dia mencari majelis halaqah zikir seperti ini. Ketika malaikat sudah menemukannya, halummu ila hajatikum, kemari kepada hajat kalian.
Malaikat mengepakkan sayap di atas para penuntut ilmu, menunjukkan keridhaan mereka kepada penuntut ilmu. Ya, tayyib. Yang kedua, al-fatah bermakna al-hakim. Al-hakim artinya maha memutuskan. Alladzi yaqdi baina ibadihi bil haqqi wal adli. Jadi selain al-fatah maha membuka tadi ya, membuka segala perkara, ya, maka Allah al-fatah maha memutuskan segala sesuatu. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah wahai Rasulullah, Allah akan mengumpulkan kita pada hari mahsyar kelak, pada padang mahsyar ya. Yaumul ba'ats di padang mahsyar. Summa yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah akan memberi keputusan dengan hak, dengan kebenaran. Karena Allah Maha benar. Salah satu nama Asmaul Husna Allah Al-Haqqu Al-Mubin, yang Maha benar dan yang Maha Mubin. Mubin itu menjelaskan yang benar, yang Maha menjelaskan segala sesuatu, ya. Wa huwal Fattahul Alim, dan dialah yang Maha memutuskan lagi Maha berilmu. Jadi keputusan Allah pada hari kiamat telah diilmui oleh Allah Ta'ala, sehingga hari hisab itu tidak terjadi lama. Hisab itu terjadinya setengah hari. Setengah hari, Pak. Allah memiliki sifat sari'ul hisab, karena database-nya sudah komplit, catatan malaikat sudah lengkap, dan semua telah diilmui Allah Ta'ala. Maka ada orang yang dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Bahkan ada sekitar berapa itu? 5 miliar orang ya, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, 70.000 setiap satu membawa 1.000. 70 kali 70 aja 49 ya. 4 miliar, 9 begitu. Maka Allah hisabnya sangat mudah. Hisab Allah sangat mudah, ya. Baik. Maka keputusan Allah disertai dengan ilmunya. Orang yang akan masuk neraka, keputusan Allah Maha adil. Karena keputusan Allah disertai dengan ilmu yang sempurna. Nggak seperti hakim-hakim di dunia yang rentan dengan riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Seorang rashi penyuap dan murtashi yang menerima suapan, ya, semuanya masuk neraka. Itu hakim di dunia, ya, yang bisa disuap-suap, ya, bisa disuap. Yang undang-undang itu dibikin-bikin sendiri, ya. Oh, ini kalau begini kita bikin undang-undang. Berarti kalau yang sudah nyalon nggak jadi, nggak boleh nyalon lagi sampai 2 periode yang akan datang, begitu kan? Waduh, kurang update ya. Baik, kita azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi makna fatah yang kedua adalah al-hakim. Al-hakim alladhi yaqdi baina ibadihi bil haqqi wal adl. Seluruh keputusan Allah terhadap hambanya diputuskan dengan cara hak, dengan cara benar, dan dengan cara yang seadil-adilnya. Karena Allah Maha adil, ya. Kemudian hari kiamat ditakkid di dalam Al-Quran dinamakan dengan Yaumul Fath. Salah satu nama hari kiamat. Kiamat itu namanya banyak, Pak, lebih dari 20 atau 30 nama. Ya, di kitab Syarah Rinci Rukun Iman, ya, disebutkan nama hari kiamat itu banyak sekali di Al-Quran, ya. Di antaranya namanya adalah Yaumul Fath dalam surat Sajadah ayat 29. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah yaumal fath, pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat iman orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan diberi tangguh oleh Allah Ta'ala. Mereka akan masuk ke azab yang menyala-nyala. Makanya tauhid itu nikmat yang sangat besar, Pak. Ya, di antara nikmat yang sangat besar di akhir zaman ini kita bisa mempelajari tauhid, ya, bisa memperkuat akidah dan tauhid kita. Taib. Kemudian yang ketiga, al-fattah bimakna an-nasir. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan pembukaan, maka al-fattah yang maha memberi kemenangan. An-nasiru li ibadihil mu'minin walil madlumi 'ala zalim, dan Allah juga menolong, membuka hijab antara orang yang zalim dan yang terzalimi.
Dibuka hijab, Pak. Orang yang terzolimi, madlum, du'aul madlum, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, ittaqi da'watal madlum. Wahai Mu'az, bertakwalah, takutlah kepada Allah atas doa orang yang terzolimi. Ini saat Mu'az akan narik zakat mal dari kota Madinah, ditugaskan untuk berdakwah ke kota Yaman, dan kemudian ditarik zakat mal. Ketika mereka sudah masuk Islam, sudah berislam dengan benar, ya, maka Mu'az dilarang menarik zakat yang paling unggul. Ya, jadi menarik zakat itu hewan yang sedang-sedang saja. Setiap 40 ekor kambing, ya, sampai 120, ya, ditarik satu zakatnya. Ya, apabila kambingnya digembalakan nasamah, digembalakan di padang yang rumput, ya, padang rumput yang luas, maka Mu'az dilarang untuk mengambil domba yang paling gemuk. Oh, ini yang buat zakat yang paling gemuk aja, ya. Nah, ini kezoliman, Pak. Antum juga kalau minta mangga tetangga, jangan yang paling dibungkus paling gede. Oh, yang ini aja buat saya, ya. Zolim itu, ya, nggak boleh. Kalau minta, ya dikasihnya yang punya mangga itu, ya. Jangan minta milih sendiri, ya. Nah, ini zolim. Hati-hati dengan dakwah. Orang yang terzolimi diam, diam berdoa, bahaya, ya. Maka Allah bukakan hijab, ya, orang yang terzolimi kalau berdoa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menolong orang-orang yang terzolimi. An-nasiru li'ibadihil mu'minin. Allah Ta'ala menyebutkan pula dalam Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan futuh, ya, futuh atau pembukaan, ya, penaklukan kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Inna fatahna, kami bukakan, ya, laka kepadamu wahai Rasulullah, fathan mubina, yaitu kemenangan yang nyata dengan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, ya, 8 Hijriah, Fathul Mekah. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang bisyarah al-ilahiyah, kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, liman qatala fisabilihi, barang siapa yang berjihad fisabilillah, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surat As-Saff ayat 13. Ya, pertolongan dari Allah Ta'ala, wa fathun qarib, fathun kemenangan, ya, fathun artinya kemenangan, ya. Baik, ini dia diantara makna al-fatah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Asmaul Husna beliau menyebutkan al-fatah alladhi yaftahu bi'inayatihi kullal muglaq wa bihidayatihi kullal muskil. Ini perkataan Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan al-fatah adalah yang membuka dengan hidayah, dengan inayah pertolongan Allah segala sesuatu yang tertutup. Jadi kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala, versi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, karena kita mendapat inayah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bihidayatihi yaftahu kullal muskil, segala sesuatu yang samar dan tidak jelas, dengan hidayah Allah bukakan kejelasan sehingga Allah memberi petunjuk. Ya, ini makna al-fatah menurut Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa Allah al-fatah terkadang ta'aratan yaftahu li'auliyai haqiqah. Terkadang Allah al-fatah membukakan hakikat kepada wali-wali Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah, wali-wali Allah yang beriman, dibukakan hakikat, hijab hakikat pada hatinya, Pak. Ya, apa yang dimaksud hakikat di sini? Hakikat kebenaran. Ya, banyak orang mengira bahwa pinjaman online itu kemudahan di era zaman sekarang, begitu kan? Tapi bagi orang yang menuntut ilmu, dia beriman, mengimani bahwa itu riba, Allah bukakan hijab hakikat bahwa pinjol itu dosa. Titik, pinjol itu membinasakan. Rumah bisa hilang, mobil bisa hilang, bisa bertengkar suami istri, bisa bubar rumah tangga gara-gara pinjol dan judol. Nah, ini namanya hakikat. Orang sekarang zina itu nikmat, ya. Tempat perzinahan banyak, ya kan? Deket-deket pula, aplikasi banyak lagi. Itu kenikmatan dan kemudahan menurut orang yang masih jahil, tidak menuntut ilmu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka hakikat zina adalah kebinasaan. Binasaan siapa yang terjerumus ke perzinahan itu dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'at sabila wa sa'a sabila. Zina itu
fahisha, perbuatan keji paling nampak, ya, dan jalan yang paling buruk karena merusak nasab dan merusak segala-galanya zina itu, ya. Maka zina itu kebinasaan. Ini yang namanya hakikat. Kemudian hakikat kebaikan-kebaikan yang lain. Misalkan ujian itu bapak-bapak, ada ujian langit, ada ujian basyari. Ujian langit itu kita celaka, kita sakit, kita kena musibah, itu ujian langit. Adapun ujian basyari, ujian yang Allah Ta'ala jadikan antara kita dengan manusia yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan satu di antara kalian saling ujian, ya. Maka ketika kita musuhan sama orang yang tidak dibukakan hakikat hati oleh Allah Ta'ala, pinginnya mukul aja Pak, pinginnya gerbek orang ini, ya kan, ayo kita samperin yuk, ya kan. Nah, ini orang yang nggak tahu hakikat. Hakikatnya kalau kita sedang diuji sama orang, Allah menyuruh kita untuk memaafkan orang tersebut. Antum tahu nggak yang lagi viral, orang tua di Amerika yang putranya dibunuh, kemudian di pengadilan bapak ini memaafkan pembunuhnya. Itu masalah pembunuhan bisa memaafkan. Kita baru kesenggol dikit udah gak bisa maafin tetangga kita. Baru disenggol pakai omongan, waduh, ya, kayaknya dendamnya kusumat. Sudah 2 kali Idul Fitri nggak salam-salaman, ya. Ini udah 2 tahun kelamaan, 3 hari, ya kan, ya, menghajar saudara kita itu 3 hari saja. Ini bapak di Amerika, anaknya dibunuh, diadili di pengadilan, bapak ini mengatakan saya maafkan kamu, sampai nangis, sampai dia yang ngasih tisu, ini tisunya, ya, luar biasa, memaafkan Pak. Itulah hakikat. Kata Al-Ghazali rahimahullah, Allah Ta'ala terkadang membukakan hakikat untuk hamba-hambanya yang beriman. Dia mengetahui ilmu, kemudian dia ditunjuki jalan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Ini pembahasan kita dari nama Allah Al-Fattah. Kalau Anda ingin berdoa dengan Al-Fattah, salah satunya saat kaki melangkah ke masjid, setelah bersalawat kepada Nabi SAW, Anda berdoa, Allahumma iftahli abwaba rahmatik, karena di dalam masjid banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.